paying attention, huh, Trey? Pada video kali ini gue bakalan membahas alur film yang berjudul Avenged yang dirilis tahun 2013, yang dimana film ini menceritakan kisah tragis yang menimpa seorang gadis cantik bernama Zoe yang sedang melakukan perjalanan untuk menemui sang kekasih. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan ada dua orang perempuan yang sedang berada di dalam garasi mobil. Terlihat salah satunya memberikan sebuah kunci mobil kepada gadis satunya lagi. By the way, ternyata mereka adalah seorang ibu dan anak. Anaknya yang sedang melakukan test drive itu bernama Zoe. Terlihat Zoe akan pergi meninggalkan sang ibu. Ibunya sendiri begitu khawatir dengan putrinya yang memiliki keterbatasan fisik, yaitu gagu atau tidak bisa berbicara. Dengan keputusan yang cukup berat, akhirnya sang ibu mengizinkan Zoe untuk menggunakan mobil peninggalan suaminya itu untuk digunakan Zoe pergi ke daerah Amerika Tenggara. Bukan tanpa alasan Zoe pergi ke daerah Amerika Tenggara, yaitu karena Zoe harus pergi menemui sang kekasih yang berada di daerah sana. Sang ibu dengan cerewetnya selalu mengingatkan akan keselamatan Zoe dan mereka menyempatkan diri untuk berfoto bareng. Kemudian Zoe pun menjalankan mobilnya dan pergi meninggalkan ibunya di depan apartemennya. Singkat cerita, Zoe sudah pergi di daerah padang pasir yang gersang. Tidak lupa dia memberikan kabar kepada kekasihnya bahwa dirinya sudah dalam perjalanan menuju rumah kekasihnya itu. Terlihat Zoe sempat turun dari mobil dan berhenti beberapa kali, hanya untuk mendapatkan momen berfoto di sepanjang perjalanan di padang pasir. Singkat cerita, tibalah Zoe di daerah New Mexico, atau lebih tepatnya di The Land of Enchantment. Tanpa sengaja, Zoe kembali berhenti di pinggir jalan hanya untuk melihat-lihat sebuah kerajinan yang dipamerkan di dalam mobil rumah milik seorang pria paruh baya. Setelah dirasa cukup puas melihat-lihatnya, Zoe pun kembali melanjutkan perjalanan. Tanpa sengaja, si Zoe ini mendapati seekor burung elang yang terbang tidak jauh dari atas mobilnya. Lantas Zoe pun langsung mengabadikan momen tersebut dengan mengambil foto elang dari handphone miliknya itu. Kemudian Zoe langsung melihat hasil foto jepretannya itu. Karena keasikan memandangi handphonenya, Zoe pun menjadi tidak fokus. Alhasil dirinya dikejutkan oleh seseorang yang sudah berada tepat di depannya. Zoe yang panik langsung membanting setir ke sebelah kanan jalan, kemudian berhenti di pinggir jalan. Dengan keadaan yang masih syok, Zoe kembali dibuat ketakutan karena terlihat ada segerombolan orang, atau kita sebut saja gangster, sedang menuju ke arahnya. Yang dimana di sana juga terlihat ada satu orang pria yang sedang dikejar. Kemudian ditabraklah pria tersebut hingga tewas. Dengan sigap, Zoe langsung memundurkan mobilnya dan akan menyelamatkan pria yang dia duga sudah ditabrak olehnya. Padahal di sini si pria berambut panjang itu sudah melarang untuk membantunya. Karena si Zoe ngeyel ingin tetap membantunya, alhasil Zoe tertangkap oleh para gangster itu. Lalu pada saat para gangster sudah membunuh pria berambut panjang di dalam mobilnya Zoe, dengan cepat Zoe pun berlari untuk kabur. Namun salah satu gangster langsung membidik kakinya Zoe, hingga pada akhirnya salah satu kakinya itu terkena tembakan. Singkat cerita, Zoe sudah dibawa ke sebuah gubuk. Terlihat kondisi Zoe sudah sangat memprihatinkan, dengan luka-luka yang terdapat di sekujur tubuhnya, menandakan bahwa gadis ini sudah disiksa. Kedua tangan yang diikat menggunakan kawat menyebabkan pergelangan tangannya terluka mengeluarkan darah. Selain itu, Zoe juga menjadi alat pemuas nafsu birahinya para gangster itu. Di tempat lain, sang kekasih sudah menunggu harap-harap cemas kedatangan kekasihnya itu. Karena khawatir, kekasihnya ini pun langsung menelpon pihak kepolisian. Kembali lagi di tempat penyekapan Zoe, di mana ketua gangster sedang melecehkan Zoe dan juga menakutinya.
Tidak lama kemudian, keempat orang gangster itu sedang berjudi di dalam markasnya. Kemudian si Gondrong menyuruh Trey, yaitu si ketua gangster, untuk segera membunuh si Zoe. Trey pun menawarkan kesepakatan apabila Trey menang dalam permainan, maka Trey akan tetap menyimpan Zoe. Tapi apabila Trey kalah main kartu dari si Gondrong, maka dirinya akan membuang si Zoe atau membiarkan si Gondrong membunuhnya. Berikut ini Zoe mulai frustasi dan emosinya yang memuncak, sehingga dirinya tidak memperdulikan lagi rasa sakit yang ada pada pergelangan tangannya karena kawat besi yang menjadi tali pengikatnya. Zoe pun berhasil melepaskan diri dari ikatan dan kemudian berjalan menjauhi gudang. Tapi sungguh disayangkan dirinya harus tertangkap oleh si Gondrong, kemudian ditusuk sampai sekarat. Pada keesokan harinya, Zoe ditemukan oleh sesepuh yang ada di daerah sana dengan keadaan hampir sebagian badannya sudah terkubur oleh pasir dan tanah. Lalu pada malam harinya pun sesepuh itu langsung melakukan ritual pemanggil roh untuk mengisi jiwa kosongnya Zoe. Seketika bayangan-bayangan pun muncul dalam penglihatan sesepuh itu, sehingga dirinya mengetahui bahwa Zoe baru saja mengalami penculikan dan kekerasan seksual. Setelah sempat terbangun dan jiwanya sudah terisi oleh roh jahat, Zoe pun kemudian dibuat tidur kembali oleh sesepuh tersebut. Tidak lama dirinya tersadar sudah berada di dekat api unggun, kemudian berjalan menyusuri jalan sepi dan menemukan sebuah telepon umum. Dan tanpa berlama-lama dia langsung mencoba untuk menghubungi kekasihnya itu. Betapa bahagianya mereka pada saat sudah saling mendengar suara masing-masing. Pada saat telepon ditutup, Zoe pun melihat salah satu pelaku kejahatan itu ternyata adalah seorang polisi di kota tersebut. Dengan jiwa yang dipenuhi oleh dendam, Zoe pun pergi mengikuti polisi itu hingga ke dalam sebuah klub. Like you is not gonna hesitate to taking her home. Setelah aksi balas dendam terlaksana, seketika gerombolan gangster pun langsung menyerbu klub itu untuk melihat rekannya yang sudah tewas terbunuh. Kemudian pada keesokan harinya, Zoe terbangun di dalam kandang milik sesepuh. Kemudian Zoe berkeliling di area peternakan itu, dan seketika pada saat dirinya melihat sebuah perlengkapan alat perkakas, jiwa psikopatnya meronta-ronta. Dan di tempat lain terlihat para gangster sudah berkumpul di tempat di mana Zoe dikuburkan. Mereka begitu syok pada saat melihat sudah tidak ada mayatnya Zoe. Kemudian para gangster itu pun langsung bergegas akan pergi dari tempat itu, dan salah satu gangster yang rambutnya diikat pergi sendirian untuk membawa perlengkapan. Tapi dirinya harus tewas dibunuh oleh Zoe yang jiwanya sudah dipenuhi oleh rasa dendam yang menguasainya. Pada malam harinya, Zoe terlihat menangis histeris di dalam gudang. Pasalnya dia melihat luka yang ada di tubuhnya itu sudah digerogoti oleh belatung. Hal ini menandakan bahwa Zoe sudah tewas, hanya saja jiwanya sedang dirasuki oleh arwah atau roh penasaran yang ingin membalaskan dendam kepada para gangster yang sudah melakukan tindakan kejahatan kepadanya. Sementara itu di tempat lain, terlihat para gangster sedang kalang kabut. Perpecahan pun tidak terhindarkan, karena pasalnya satu persatu teman gangsternya harus tewas diakibatkan oleh Zoe yang kembali muncul lagi setelah dibunuh oleh si Gondrong. Singkat cerita, Zoe terlihat pergi mengunjungi rumah kekasihnya, yang dimana pada saat itu dirinya terus-terusan dibuat frustasi karena kehilangan Zoe. Di dalam kamar mandi pun terlihat ada sebuah tulisan di balik kaca kamar mandi yang sebelumnya sempat dituliskan oleh Zoe untuk kekasihnya ini agar dia bisa melupakannya. Namun pada saat sang kekasih akan mengejar bayangannya si Zoe, dirinya harus ditangkap oleh para gangster yang tiba-tiba masuk menerobos ke dalam rumahnya. Semua gangster itu menculik kekasihnya Zoe dan akan dijadikannya sebagai tawanan. Tapi Zoe tidak tinggal diam, dirinya langsung menyerang si botak hingga sekarat. Sontak semuanya bergegas untuk kabur dari tempat itu,
dan perkelahian antara Zoe dan si gondrong tidak terelakkan. Para gangster pun dibuat ketakutan dan keheranan karena Zoe bisa kembali hidup setelah dirinya ditusuk beberapa kali dan terlindas oleh mobil. Singkat cerita, setelah para gangster kabur meninggalkan Zoe di tengah-tengah jalan, terlihat para gangster sedang menunggu kedatangannya Zoe untuk menyelamatkan kekasihnya yang disekap. Lalu pada malam harinya, para gangster sudah berkumpul di markasnya yang baru. Terlihat mereka sedang berjaga-jaga untuk menyambut kedatangannya Zoe. Karena sudah tidak kuat lagi menahan panah yang menancap di lehernya, si botak pun langsung kabur dari tempat itu menggunakan sebuah mobil. Tiba-tiba muncullah Zoe tepat berada di depannya. Panah pun seketika langsung menembus kaca depan mobil dan melukai si botak hingga tewas. Dengan amarah, Zoe sambil membawa pisau dan kampak untuk menuju para gangster menyekapnya. Kemudian di dalam gudang, semua keadaan berubah menjadi panik, ricuh dan menegangkan. Pasalnya Psikopetro sudah menguasai jiwanya Zoe, yang dimana Zoe membalaskan dendamnya dengan membabi buta. Setelah kondisi sudah mulai tenang, si gondrong dan ketua gangster terlihat berjalan sambil mengendap-endap menyusuri gudang. Dan akhirnya si Wes harus tewas dibunuh oleh si Zoe, dan tersisalah si ketua gangster yang dibuat ketakutan oleh roh jahatnya si Zoe. Namun si ketua gangster akhirnya bisa selamat dari amukan Zoe karena polisi baik datang menyelamatkannya, tapi polisi itu harus tewas karena ditembak oleh si ketua gangster. Tidak tinggal diam, si ketua gangster itu pun mendatangi tempat sesepuh yang sudah membangkitkan jiwa atau roh penasarannya si Zoe. Si ketua gangster itu meminta si sesepuh untuk mengeluarkan roh jahat yang ada pada jiwanya Zoe. Dan sementara itu kekasihnya Zoe sudah selamat dan sudah ditangani oleh para polisi atau detektif. Singkat cerita, si ketua gangster itu pun pergi ke tempat yang dimana Zoe dikuburkan dahulu. Dirinya datang sambil membawa tengkorak-tengkorak para leluhurnya. Di saat itu juga Zoe muncul tiba-tiba dan pertarungan antara mereka berdua pun tidak terhindarkan. Setelah aksi serang satu sama lain, akhirnya si ketua gangster harus tewas dibantai habis oleh si Zoe. Tidak lama kemudian datanglah kekasihnya Zoe yang melihat bahwa Zoe sedang menguburkan dirinya sendiri di dalam tanah dan pasir. Karena tidak tega melihat sang kekasih sekarat dan harus menguburkan dirinya sendiri, akhirnya dia pun memilih untuk membakar Zoe sambil berkata I love you. Lalu pada keesokan harinya, sesepuh itu merapihkan kuburannya Zoe dan juga tempat itu. Dia juga sempat menyemangati kekasihnya Zoe yang terpuruk karena harus kehilangan kekasihnya. Dan akhirnya film ini pun selesai. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video.